Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba walam yaj'al lahu iwaja la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi tanzilum min hakimin hamid. Segala pujian kepunyaan Allah yang telah menurunkan kitab kepada hambanya, dan Dia Allah tidak menjadikan pada kitab itu suatu kesalahan. Kitab itu tidak didatangi oleh kebatilan, baik dari depannya maupun dari belakangnya, dan kitab itu turun dari Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Ikhwanidin, kajian Majelis Taklim Nurul Huda yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jumpa lagi dalam kajian malam hari ini, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Ta'ala. Dan itu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberi keberlimpahan hidup berupa kesehatan, kesempatan, kenyamanan, kedamaian, keselamatan, yang semua itu adalah Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ikhwanin yang berbahagia, kita masih membahas sharing-sharing tentang meniti ke dalam diri untuk mengenal jati diri kita, untuk mengenal pribadi, mengenal jiwa kita, yang semua itu adalah untuk kepentingan kita sendiri. Kalau kita melihat perjalanan Nabi Muhammad atau Rasulullah Muhammad SAW dalam menerima wahyu yang pertama, itu di dalam surah 96 ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Ya, di sini adalah fi'il amr, bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Rabbmu, atas nama pemeliharamu yang telah menciptakan. Khalaqa yaitu fi'il madhi, yang telah menciptakan. Menciptakan apa? Khalaqal insana min alaq, yang telah menciptakan manusia dari alaq. Alaq itu bukan darah. Kalau darah itu adam, damun, tapi alaq adalah suatu yang melekat, karena melekat di dalam rahim, dan sel itu bisa berkembang. 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, 8 menjadi 16, 16 menjadi 32, 32 menjadi 64, dan seterusnya. Itu alaq, sesuatu yang melekat di rahim. Jadi kalau darah itu tidak bisa berkembang karena selnya tidak seperti alaq. Maka di sini manusia diciptakan dari sesuatu yang melekat karena telah terjadi pembuahan antara ovum dan sperma. Kemudian ayat 3-nya, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah, iqrolah, ya. Iqra, dan Rabb engkau, pemelihara engkau yang maha mulia. Karena Tuhan itu yang maha mulia. Ya. Alladzi alama bil qalam. Alladzi zat yang alama, telah mengajari, ya. Telah mengajarkan manusia tadi, insan tadi, bil kolam, dengan kolamnya. Jadi di sini kita jangan berilustrasi Iqra itu membaca kemudian disuruh membaca huruf-huruf itu ada tulisan. Itu bukan begitu, karena waktu itu Muhammad belum membaca teks ataupun huruf-huruf ataupun tulisan. Maka di sini Allah mengajarkan bil kolam, dengan kolamnya. Ya, alamal insana ma la ya'lam.
malam ya'lam. Jadi alama ya telah mengajarkan al-insana manusia malam ya'lam, apa-apa yang dia belum mengetahui. Ya. Jadi yang manusia belum mengetahui, Allah sendiri nanti akan mengajarkan kalau manusia itu mau iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, mau membaca ya iqra atas nama Rabb pemelihara yang telah menciptakan. Nah, yang berbahagia, dalam kita menafsirkan Al-Quran itu juga harus pakai Al-Quran. Ya, kita jangan menafsiri dengan persepsi seseorang atau persepsi orang. Ya, kalau kita misalnya kita melihat ya Tuhan misalnya, Tuhan itu kan ilah. Kemudian kita melihat atau membaca atau mendengar atau informasi dari seorang mengatakan Tuhan itu begini. Nah, itu harus kita cross check dengan pengertian Tuhan di dalam Al-Quran. Karena yang bisa menafsirkan sesuatu itu memang ayat Allah. Jadi ayat bil ayat. Jadi kalau ditafsiri ayat dengan ayat, nanti itu namanya sudah bukan persepsi, tapi itu adalah keterangan dari Allah sendiri atau dari Rabb atau pemelihara kita. Itu yang berbahagia. Jadi di sini kalau kita melihat sesuatu yang Allah tunjukkan, itu berarti kita suruh iqra, suruh membaca. Maka biasanya kalau kita melihat beberapa ayat yang berhubungan dengan petunjuk, itu kan Allah sudah menjelaskan beberapa hal. Nah, karena wahyu yang diterima Rasulullah itu adalah immateri, maka proses resonansi terjadi ketika jiwa itu suci, ketika jiwa itu bersih, ketika jiwa itu jujur. Karena menerima wahyu itu harus pakai mata kolbu, bukan mata yang di kepala ini. Maka Rasulullah waktu suruh iqra itu bukan membacanya dengan melihat dengan mata kepala, tapi Rasulullah itu memakai adalah mata kolbu atau jiwa rohaninya. Maka kalau bahasa spiritual atau bahasa wahyu itu harus kita menerimanya harus dengan bahasa kolbu juga. Bisa matching. Tapi kalau bahasa spiritual, bahasa wahyu, kemudian kita menerimanya pakai bahasa intelektual, bahasa pikiran, itu akan terjadi error. Maka orang yang ingin mendapat pencerahan, ingin yang mendapat petunjuk, itu harus dengan hati nurani, membuka mata kolbu dulu, harus meniti ke dalam diri. Ya, setelah kita meniti ke dalam diri, yang namanya wahyu, vibrasi atau getaran energi dari Allah itu akan bisa masuk. Tapi kalau dengan akal pikiran, ya kita tidak mungkin akan bisa menerima wahyu atau petunjuk itu. Karena yang namanya pikiran itu masih dihinggapi oleh virus-virus keduniaan. Maka kalau kita melihat beberapa hal, misalnya ya ada contoh di dalam Al-Quran itu disebutkan cerita Musa ya dengan Fir'aun itu yang banyak sekali dalam ayat-ayat Al-Quran. Bahkan cerita daripada Nabi dan Rasul itu yang terbanyak dalam Al-Quran adalah cerita Musa. Nah, Musa ini kan kalau kita membaca dari beberapa ayat, kalau kita hanya dari sisi konseptual, hanya kita Musa itu dulu ceritanya begitu ya, dipelihara Fir'aun, kemudian terus ketemu Nabi Syuaib, nikah dan lain sebagainya, itu ya kita mendapatkan hanya cerita saja. Maka kita dalam kajian ini, saya bermaksud untuk meniti ke dalam diri cerita Musa itu menjadi yang pragmatis, bisa kita ambil yang lebih bermanfaat. Nah, ternyata ini kita harus mengerti sosok Musa ini ternyata adalah sosok yang berupa kebenaran, kemudian Fir'aun ini adalah sosok yang berupa keburukan. Maka nanti dua sosok ini ya itu bisa bersatu atau berada di dalam bumi kecil kita.
bisa berada di dalam jiwa kita. Sebab apa? Karena Allah sudah mengilhamkan pada jiwa kita ini adalah ketakwaan dan fujur. Ya, ketakwaan itu adalah lambang pencerahan, kemudian kalau fujur adalah lambang kiri atau lambang kegelapan. Maka kalau kita membaca ya dalam surat 18 surat Kahfi itu ayat 17 itu kan Askalbu Kahfi itu di dalam gua itu menggambarkan bahwa matahari itu terbit dari sebelah kanan kemudian tenggelam di sebelah kiri. Nah, matahari sini adalah melambangkan pencerahan. Terbit dari kanan. Nah, kanan itu kan lambang pencerahan. Kemudian tenggelam di kiri, kiri itu lambang kegelapan. Maka kanan itu lambang dari pencerahan, kiri lambang dari kegelapan. Dan gua itu adalah lambang dari puncak kesadaran dalam jiwa kita, dalam bumi kecil kita. Nah, kalau kita membaca hanya cerita bahwa itu Ashabul Kahfi, ya udah tidur di gua, kemudian tidurnya itu kepalanya di selatan karena matahari terbit dari kanan, sebelah kanannya, dan tenggelam di sebelah kiri. Ya udah gitu aja, itu cerita konsep. Tapi kalau kita mau memaknai, ya mengambil hakikat, mengambil pelajaran yang lebih bermanfaat, ya lebih bermanfaat untuk diri kita. Oh, ternyata yang kanan itu adalah simbol pencerahan, kalau kiri itu adalah simbol kegelapan. Nah, kanan itu aspek ruhani, yang kiri itu aspek jasmani. Kalau kita ambil dari pelajaran itu. Jadi yang kiri itu kesenangan duniawi. Itu kalau kita ada kemelekatan yang banyak, lebih kuat kemelekatan kita tentang duniawi, itu akan menghambat daripada rohani kita, menghambat perjalanan spiritual kita. Nah, oleh karena itu, kalau kita faham, mengetahui bahwa simbol-simbol yang ada di dalam Al-Quran itu memang menjadi pencerahan kita. Dan kita harus mendapatkan guru-guru spiritual yang nyata, ya, yang terjadi di sekitar kita. Mungkin juga pasangan kita itu bisa menjadikan peningkatan spiritual kita karena menjadi guru yang nyata. Kemudian juga anak-anak kita, kejadian di sekitar kita, itu semuanya kalau kita bisa mengambil pelajaran, itu akan meningkatkan spiritual dan kedewasaan daripada kesadaran kita. Imagine yang berbahagia. Oleh karena itu, kita kalau melihat bahasa-bahasa simbolik, ya, itu memang kita harus cerdas untuk mengamatinya. Sebagai contoh saya gambarkan, ya, dalam surat 4 ayat 66, ya, itu kan ada istilah anik tulu anfusakum, ya, awih ruju min diyarikum ma fa'aluhu ila qalilum minhum, ya, hendaklah bunuhlah anfusmu, ya, maksudnya jiwa yang kotor, jiwa yang sakit itu harus dimatikan, harus dibunuh atau dikosongkan, dizerokan supaya virus-virus itu hilang. Virus ego, virus sombong, virus marah, virus dengki, virus sakit hati itu harus dimatikan supaya bisa hidup dan terisi kecerahan pada jiwa kita. Kemudian keluarlah dari kampung halamanmu, ya. Jangan terkungkung di suatu komunitas, jangan terkungkung suatu tempat, jangan terkungkung dalam tempurung. Keluar cari cahaya yang bisa mencerahkan, dan yang melakukan ini hanya sedikit kan di sini. Ma fa'aluhu ila qalilum minhum. Ya. Oleh karena itu di sini kita suruh apa ya? Suruh keluar dari diyar ataupun rumah, ya. Kadang kalau dalam arti rumah kita ini atau kampung kita ini kotor, misalnya dari skup rumah saja, ya. Rumah dalam fisik, dalam arti fisik, itu kalau ya tidak pernah dibersihkan, kemudian tertutup, itu kan akan menjadi gelap. Di rumah itu ada kegelapan, ada tikus, ada kecoa, ya, ada macam-macam di situ, mungkin ada kelabang dan lain sebagainya. Nah, demikian juga kalau jiwa kita itu tertutup,
ya itu akan terjadi virus-virus, maka harus dibersihkan, harus kita matikan virus-virus itu, sehingga kita akan menjadikan jiwa kita itu naik. Nah, disitulah kita akan menjadi cerdas, mendapatkan pencerahan, dan bisa meniti ke dalam diri semuanya apapun bermanfaat untuk diri kita. Karena kalau kita tidak mau meniti ke dalam diri, akhirnya tidak kenal diri sendiri. Karena orang kalau sudah selesai dengan dirinya sendiri, dia akan menjadi lebih lembut, lebih tenggang rasa, lebih simpati, suka membantu, ya, suka memberi, bermanfaat untuk orang lain. Tapi kalau masih belum selesai dengan dirinya sendiri, masih suka marah-marah, masih suka mengeluh, ya, masih suka menyalahkan orang lain, bahkan kadang masih suka menyalahkan Allah, tidak adil dan lain sebagainya. Itulah yang jiwanya masih sempit, ibaratnya ruangan masih sempit, masih mudah meledak-meledak. Sesuatu kalau sempit itu kan mudah meledak. Oleh karena itu, marilah kita meniti ke dalam diri. Marilah kita meniti ke dalam diri ini dengan sungguh-sungguh, sehingga jiwa kita akan menjadi jiwa yang cerah, jiwa yang sehat, jiwa yang bercahaya, tidak jiwa yang sakit, tidak jiwa yang redup, tidak jiwa yang merana. Dan mudah-mudahan, ya, semoga sisa umur kita ini bermanfaat untuk diri kita dan lingkungan kita. Demikian malam ini. Lain kali kita bisa sambung lagi. Nasrun minallahi wa qarib. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.